Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, eksposisi Zakaria 1 yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Doni Tetimu, yang akan membawakan eksposisi Zakaria 1. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan awali di dalam doa. Saya mohon kesediaan Pastor Freddy untuk memimpin dalam doa. Silakan. Baik, selamat malam semua. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang hidup, yang senantiasa menjaga kami, menolong kami, menghibur kami, dan memberkati kami. Kami bersyukur akan malam yang indah ini, di mana kami masing-masing boleh hadir di hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, berkatilah Pak Doni, agar segala sesuatu yang disampaikan demi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu juga dan keluarganya, dan juga kami semua ya Tuhan. Dan kiranya kasih-Mu menyertai saudara-saudara kami yang belum masuk Zoom, Tuhan Kau berkati, agar kami boleh memiliki hati untuk mendengar dan untuk mengasihi sesama kami. Tuhan tolong kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa merindukan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur akan hari yang indah ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mungkin sebelum kita mulai, saya mohon Pastor Doni untuk memperkenalkan diri. Silakan Pastor. Ya, selamat malam semua, salam kenal. Nama saya Dodi Tatimu. Saya melayani dalam pelayanan, base-nya di Surabaya. Eh, saya ada beberapa pelayanan, persekutuan atau komunitas. Saya bergereja lokal, tetapi saya melayani terbanyak adalah lewat komunitas-komunitas. Ada beberapa komunitas yang saya terlibat di dalamnya. Satu, saya termasuk co-founder dan hari ini sekretaris dari sebuah yayasan yang bernama Yayasan Voice of Life atau Suara Kehidupan. Yang kedua, saya terlibat dalam mentoring dari beberapa persekutuan komunitas, baik di Lighthouse of Prayer and Worship, di komunitas Galilea Ministry Surabaya, dan beberapa komunitas kecil lainnya. Kira-kira itu perkenalan saya. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik. Terima kasih Pastor untuk perkenalannya. Sekarang kita akan langsung mulai dengan pengajaran firman yang akan dipandu langsung oleh hambanya, Pastor Doni Tetimu. Silakan Pastor. Ya, sebelum saya mulai, saya boleh tanya, saya diberi waktu berapa lama kan? Supaya saya tahu Oh, waktu saya. baik. 30, Eh, 40? Ya, kira-kira 30 menit sampai 45 menit. Nanti ada Baik. sesi tanya jawab sekitar 10 menit atau 15 menit. Pastor. Ya, baik. Selamat malam semua. Karena ada beberapa hal kesibukan yang saya buat sehingga saya tidak sempat menyiapkan PowerPoint, dan saya memang jenis orang yang saya suka bilang termasuk pendeta ortodoks kalau dalam hal ini. Sebab masih lebih banyak tidak tidak terlalu mengikuti zaman menggunakan PowerPoint. Tapi biasanya kalau
sempat saya untuk mengajar, biasanya saya berusaha ada PowerPoint, tapi mohon maaf beberapa kesibukan minggu ini sehingga saya tidak menyiapkan PowerPoint bagi Anda sekalian. Tapi saya langsung saja kepada Kitab Sakaria. Kitab Sakaria adalah sebuah kitab yang unik, kitab yang termasuk unik menurut saya, sebab ada beberapa keunikan-keunikan Kitab Sakaria. Tetapi nomor satu, Sakaria itu menurut saya adalah nabi yang berjalan bersama-sama dengan nabi yang berada sebelumnya, yaitu Nabi Hagai. Nabi Hagai dan Nabi Sakaria sebenarnya adalah dua nabi yang dapat disebut twin prophet atau nabi kembar, sebab mereka memiliki pesan yang sama. Hanya Hagai lebih dahulu bernubuat, dan setelah nubuatan Hagai berhenti selama 1 bulan, kemudian muncullah nubuatan dari Nabi Sakaria. Nah, dari mana saya tahu itu? Sederhana, sebab satu, coba kalau Anda pergi ke Esra 5 ayat 1, Esra 5 ayat 1, dalam Esra pasal 5 ayat 1 Alkitab berkata, tetapi Nabi Hagai dan Sakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Jadi mereka adalah twin prophet. Kenapa saya sebut twin prophet? Sebab mereka memiliki pesan yang sama. Jadi mereka punya pesan yang sama. Hanya perbedaan antara Sakaria dan Hagai adalah Sakaria itu berbicara 1 bulan setelah Nabi Hagai berhenti. Saya tidak tahu persisnya, saya coba cari berbagai macam sumber dan komentari, tetapi saya tetap belum menemukan jawaban kenapa Nabi Hagai berhenti bernubuat. Sebab Nabi Hagai hanya bernubuat selama 2 bulan saja. 2 bulan. Kalau Anda pergi ke Hagai 1 ayat 1, Hagai 1 ayat 1 Alkitab berkata pada Hagai 1 ayat 1, jadi ini permulaan dari nubuatan Nabi Hagai. Dia berkata pada tahun yang kedua zaman Darius dalam bulan yang ke-6. Jadi tahun yang kedua zaman pemerintahan Raja Darius dalam bulan yang ke-6. Jadi dia ada pada zaman Raja Darius pada tahun yang kedua bulan yang ke-6. Jadi itu permulaan pertama Hagai mulai muncul sebagai seorang nabi yang menyampaikan pesan Tuhan. Tetapi kalau Anda pergi ke Hagai 2 ayat 1, Hagai hanya terdiri dari 2 pasal. Dia pergi ke Hagai pasal 2 ayat 1, dia berkata pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, jadi sama masih pada tahun yang kedua, dalam bulan yang ke-7. Jadi Hagai bernubuat hanya pada bulan ke-6 tahun kedua pemerintahan Raja Darius dan bulan ke-7 tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Jadi hanya 2 bulan. Sekali lagi saya tidak tahu persis kenapa Hagai berhenti bernubuat. Apakah Hagai mengalami kematian atau tidak? Saya tidak tahu persis. Tetapi memang ada dugaan sangat besar dari beberapa peneliti-peneliti Alkitab bahwa Hagai berhenti bernubuat sebab dia meninggal. Itu pesan bagi kita hamba-hamba Tuhan, bahwa kita memang benar-benar harus menjaga kesehatan dalam tubuh kita supaya kita benar-benar bisa dipakai Tuhan dalam waktu yang panjang menurut rencana dan kehendaknya dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi ingat bahwa Hagai bernubuat pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius pada bulan ke-6 dan bulan ke-7. Nah, kalau Anda pergi ke Sakaria 1 ayat 1, Sakaria 1 ayat 1, Alkitab berkata dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius. Jadi bulan ke-8 pada tahun kedua zaman Darius. Jadi Hagai meninggal atau whatever apapun yang terjadi, saya tidak berani mengklaim itu, tetapi 1 bulan setelah Hagai berhenti bernubuat pada bulan ke-7 tahun kedua Raja Darius, bulan ke-8 muncullah Nabi Sakaria. Jadi mereka terpisah sekitar 1 bulan. Jadi 1 bulan setelah Hagai berhenti, Sakaria muncul dan mulai bernubuat. Nah, bukan hanya itu, tetapi kita menemukan bahwa Sakaria memiliki pesan yang sama, tetapi karena dia bernubuat dalam waktu yang cukup panjang, nah ini pun masih diperdebatkan berapa sesungguhnya lama Nabi Sakaria bernubuat. Perkiraan paling panjang dia bernubuat dalam waktu 40 tahun. Dari kurun waktu 520 sebelum Masehi
tahun 520 sebelum Masehi, sebab itulah tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Tetapi setelah pasal ke-9, kita tidak pernah tahu kapan nubuatan terakhir itu diberikan. Sebab dia tidak lagi mencatat secara detail seperti yang dilakukan oleh Hagai. Dia mencatat beberapa tanggal, tetapi dia tidak mencatat beberapa detail. Kalau dia berhenti seperti yang dikatakan pada pasal 7, maka kemungkinan besar dia sampai hanya sekitar 12 tahun. Sekitar 12 tahun. Tetapi ada beberapa orang peneliti Alkitab kemudian mengangkat sebab dia menubuatkan tentang kerajaan Yunani yang akan dipimpin oleh Alexander the Great. Jadi sangat diperkirakan mungkin itu terjadi tahun 480 sebelum Masehi. Kalau diambil yang paling panjang, dia muncul tahun 520 sebelum Masehi sampai pada 480 sebelum Masehi yang diperkirakan paling panjang, maka dia akan bernubuat selama 40 tahun. Tetapi yang pasti adalah itu hanya perdebatan saja, tidak perlu diperdebatkan lebih jauh. Yang pasti Hagai hanya berdua pasal, bernubuat 2 pasal, sementara Sakaria bernubuat 14 pasal, 7 kali lebih banyak daripada Nabi Hagai. Oleh sebab itu kita bisa menemukan bahwa Hagai nubuatannya belum selesai menurut saya. Belum selesai. Jadi Hagai baru berbuat tentang kondisi hari itu dan apa yang harus dilakukan orang Israel hari itu di zaman Serubabel dan Imam Besar Yosua, yaitu mereka membangun ulang bait suci dan Yerusalem yang akan tergenapi pada zaman Esra dan Nehemia seperti yang kita tahu. Tetapi Sakaria pun punya pesan yang sama, yaitu mereka perlu melakukan pembangunan bait suci dan Yerusalem. Tetapi Sakaria karena punya waktu yang lebih panjang, dia bernubuat jauh lebih jauh daripada apa yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Jadi dia bukan hanya bicara tentang kondisi hari itu oleh orang Israel dan apa yang harus mereka perbuat hari itu, tetapi dia menubuatkan tentang apa yang akan datang, apa yang akan datang. Jadi dia berbicara jauh lebih jauh daripada Nabi Hagai. Jadi itu yang kemudian bisa menjadi perbedaan mendasar antara Hagai dan Sakaria. Perbedaan ketiga yang mendasar antara Hagai dan Sakaria adalah selain satu, Sakaria berbicara jauh lebih panjang daripada Hagai. Kedua, Sakaria punya nubuatan di masa depan yang tidak dimiliki oleh Hagai. Tetapi yang ketiga adalah menurut saya Sakaria menyampaikan nubuatan dalam bentuk penglihatan-penglihatan. Penglihatan-penglihatan. Bahkan menurut saya kitab Sakaria ini adalah kitab yang cukup lengkap. Cukup lengkap. Cukup lengkap dalam arti begini. Kitab Sakaria bisa dibagi menjadi 4 bagian, dapat dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama itu adalah pendahuluan. Bagian pertama, pendahuluan, pasal 1, ayat 1 sampai ayat 6. Bagian pertama adalah bagian pendahuluan. Pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang kedua adalah, menurut saya, bagian kedua adalah penglihatan. Penglihatan harus sedikit dibedakan dengan mimpi, walaupun dalam Sakaria jelas tertulis bahwa dia mendapatkan penglihatan itu di waktu malam, tetapi penglihatan berbeda dengan mimpi. Mimpi terjadi pada waktu seseorang tidur, penglihatan tidak. Penglihatan adalah sesuatu yang terjadi ketika orang itu ada dalam keadaan sadar. Anda masih ingat kitab Yoel? Anda juga masih ingat peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul 2, ketika Petrus mengutip kitab Yoel, dia berkata bahwa orang muda akan mendapat penglihatan, orang tua akan mendapat mimpi. Jadi saya berdoa saya lebih banyak dapat penglihatan supaya saya ini orang muda terus. Sebab kalau sudah dapat mimpi, saya sudah jadi orang tua gitu ya. Jadi penglihatan dan mimpi adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Penglihatan terjadi ada dalam sebuah kesadaran penuh, sementara mimpi terjadi ketika seseorang dalam keadaan tidur. Dari pasal 1 ayat 7 sampai akhir pasal 6 ada 8 sampai 9 penglihatan. Jadi masih juga diperdebatkan berapa tepatnya, ada yang menyamakan, ada yang tidak, tetapi sekitar 8 sampai 9 penglihatan. Jadi bagian kedua
dia melakukan sebuah penglihatan. Jadi dia memberitahukan penglihatan. Tapi bagian ketiga Anda akan menemukan, ini saya bilang, Zakaria itu lengkap. Menurut saya agak lengkap. Ini yang menarik. Pasal 7 sampai pasal 8 itu disebut oleh beberapa scholars sebagai bagian didaktik. Jadi bagian pengajaran. Bagian pengajaran. Jadi dia menyampaikan nubuatan Tuhan yang menjawab pertanyaan beberapa orang Betel yang datang untuk bertanya tentang hari-hari raya, beberapa hal yang harus mereka lakukan, puasa dan sebagainya. Jadi mereka diajar, didaktik. Jadi menurut saya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita bukan hanya bergerak dalam karunia-karunia roh, tetapi kita juga harus kuat dalam pengajaran, didaktik. Jadi seperti burung merpati atau semua jenis burung yang butuh dua sayap untuk terbang, sayap pertama adalah kita akan efektif ketika kita bergerak dalam karunia, tetapi sayap kedua yang membuat kita bisa melesat terbang adalah sayap pengajaran. Jadi dua hal itu harus dikembalikan dalam gereja. Gereja harus kuat dalam karunia-karunia roh, dan gereja juga harus kuat dalam pengajaran. Pasal 7 sampai pasal 8. Sementara bagian keempat terakhir, pasal 9 sampai 14, sifat profetik nubuatan. Tadi seperti yang saya katakan, sangat besar dugaan secara fisik, jasmani, itu bicara tentang kedatangan kerajaan Yunani yang akan dipimpin oleh Alexander the Great. Jadi itu kira-kira pembahasan singkat introduksi dari kitab Zakaria. Nah, Zakaria sendiri punya arti God's remember. Jadi Tuhan mengingat. God remembers. Jadi Tuhan mengingat. Nah, ini bukan nama asing sebab kita menemukan ada banyak nama Zakaria dalam Alkitab. Paling gampang, kita menemukan ada nama Zakaria dalam kelahiran Tuhan Yesus, suami dari Elisabeth, seorang imam Lewi yang melayani di bait suci. Nah, jadi Zakaria adalah nama yang cukup umum dalam Alkitab yang berarti Allah mengingat. Allah mengingat. Jadi ketika orang Israel sementara ada dalam buangan, orang Israel sementara akan memenuhi 70 tahun nubuatan daripada Yeremia, tetapi belum terjadi apa-apa, mereka belum melihat bait suci dipulihkan, mereka belum melihat Yerusalem dipulihkan. Dia berbicara tentang satu orang, dia berbicara Tuhan, berbicara kepada satu orang yang bernama Zakaria, seakan-akan mengingatkan kepada semua orang Israel bahwa Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, dan Tuhan pasti akan menggenapi setiap firman yang dia sampaikan. Jadi Anda lihat Tuhan mengingat. Ada satu peristiwa yang saya selalu ingat tentang Allah mengingat ini, yaitu peristiwa Yusuf. Kalau Anda masih ingat peristiwa Yusuf. Menarik sekali dalam peristiwa Yusuf, saya tidak punya waktu untuk membawa Anda pada ayat tersebut, tetapi silakan Anda cek di rumah masing-masing. Ketika kakak-kakak Yusuf kembali kepada Yusuf, dan Yusuf jadi Perdana Menteri istilahnya di Mesir, dan tidak ada seorang pun dari saudara-saudara Yusuf yang mengenali siapa Yusuf. Mereka berpikir dia sama sekali bukan Yusuf, saudara mereka yang hilang, saudara mereka yang mereka pikir sudah mati, saudara yang mereka jual 13 tahun sebelumnya menjadi budak di Mesir. Tidak ada satu pun dari mereka yang menyangka bahwa itu Yusuf. Mereka berpikir itu adalah seorang Perdana Menteri kerajaan Mesir yang sangat berkuasa. Itu sebabnya mereka sujud menyembah Yusuf. Nah, yang menarik adalah ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya berlutut bersujud menyembah dia, Alkitab berkata Yusuf teringat kepada mimpi yang pernah Tuhan berikan kepada dia 13 tahun sebelumnya. Nah, menarik sekali. Yusuf teringat. Jadi kata Yusuf teringat berarti Yusuf minimal sudah lupa. Sudah lupa. Yusuf sudah lupa. Dia sudah tidak ingat lagi tentang mimpi yang dia dapatkan 13 tahun yang lalu. Nah, saya suka bilang begini. Kalau orang kasih hutang sama orang lain, yang ingat itu hutang biasanya yang beri utang. Yang terima utang biasanya suka melupakan hutang. Setuju?
Jadi kalau saya beri utang kepada, saya beri pinjaman kepada A, maka antara saya dan A biasanya saya yang lebih ingat. Saya lebih ingat jumlah hutang yang saya berikan, pinjaman yang saya berikan. Yang menerima hutang biasanya suka melupakan. Tetapi kalau seseorang menerima janji, maka biasanya tetapi dalam kasus Yusuf yang menarik, bagi penerima janji sendiri sudah lupa akan janji. Tapi inilah kekuatan bagi setiap kita. Kita boleh lupa apa yang Tuhan janjikan, tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang Dia janjikan. Dia yang berjanji, Dia yang berfirman, Dia pasti akan mengenapi. Hari ini apapun persoalan Anda, kalau Anda tahu Tuhan berjanji. Dari Zakaria, selain namanya adalah Allah yang mengingat sebagai sebuah tanda profetik, berita profetik kepada orang Israel bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan janjinya. 70 tahun setelah mereka dibuang dari Israel, Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah Kanaan, yaitu Yerusalem, negeri perjanjian. Tetapi posisi Zakaria adalah seorang imam, Jadi ingat baik-baik, Zakaria adalah seorang imam, dan yang paling luar biasa, Zakaria adalah imam, tetapi karena dia bernubuat, berarti dia sekaligus memegang posisi nabi. Jadi Anda lihat ada penggabungan antara imam dan nabi dalam posisi dan kedudukan Zakaria. Jadi ada penggabungan antara imam dan nabi dalam posisi Zakaria. Bahkan dalam nubuatan-nubuatan Zakaria di kemudian, kalau kita baca baik-baik, kita akan menemukan bahwa imam ini bukan hanya mengambil posisi nabi di kemudian hari, terjadi penggabungan, tetapi imam inilah yang akan berkuasa menggantikan posisi raja dalam budaya dan kehidupan orang Israel. Kenapa saya berkata begitu? Sebab sorban lenan, kalau saya tidak salah pada pasal yang ke 1, 2, 3, 4, pasal yang kelima atau pasal yang keenam dari Zakaria, maka sorban lenan itu diberikan justru bukan kepada Serubabel sebagai raja yang berkuasa hari itu, tetapi Tuhan menyuruh Zakaria untuk bernubuat bahwa sorban lenan itu, jadi sorban lenan, jadi mahkota pemerintahan itu justru akan diberikan kepada imam Yosua, imam besar Yosua. Jadi kita akan melihat bahwa terjadi shifting, terjadi pergeseran sejak hari itu dari kekuasaan terhadap orang Israel, dari raja-raja akan berpindah kepada imam, dan kita akan melihat itu dengan jelas. Jadi sepanjang 2000 tahun sebelum Yesus, dari zaman Abraham kepada Yesus, selisih sekitar 2000 tahun, kita bisa membaginya menjadi 500, 500, 500, 500. Kita bagi menjadi 4. 500 tahun pertama dari 2000 tahun sebelum Masehi, bangsa Israel dipimpin oleh patriark, bapak-bapak leluhur, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan sampai pada Yusuf. Tetapi setelah 500 tahun berlalu, mulai dari tahun 1500 sampai tahun 1000 sebelum Masehi, kita akan menemukan bahwa bangsa Israel dipimpin oleh para nabi. Mulai dari Musa sampai pada zaman Samuel, dipimpin oleh para nabi. Tetapi dari tahun 1000 sampai tahun 500 sebelum Masehi, kita akan menemukan terjadi pergeseran bahwa bangsa Israel dipimpin oleh raja. Dimulai dari Raja Saul sampai raja terakhir setelah pembuangan di baik Asyur maupun di Babilonia. Dari 500 tahun terakhir, dari tahun 500 sebelum Masehi sampai kedatangan Kristus, kita menemukan bahwa orang Israel dipimpin oleh para imam,
Jadi Anda lihat ada pergeseran-pergeseran. Ada pergeseran-pergeseran pemerintahan dalam bangsa Israel. Dan ini akan menjadi nubuatan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Di mana dia bukan hanya jadi imam besar. Jadi imam besar Yesus adalah imam besar raja. Imam besar Yesus adalah imam besar raja. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada kita bahwa keimaman Kristus itu tidak berdasarkan keimaman Harun. Tetapi keimaman Kristus itu berdasarkan kepada keimaman Melkisedek. Keimaman Harun adalah keimaman yang terpisah dari kepemimpinan. Sebab yang menjadi pemimpin di zaman Harun bukan Harun imam besar, tetapi yang menjadi pemimpin di zaman Harun adalah Musa, sang nabi. Jadi Anda lihat terjadi pemisahan antara keimaman dan kepemimpinan pada zaman Musa. Itu terjadi pemisahan. Tetapi Yesus datang bukan hanya sebagai imam penyelenggara sebuah ritual agama. Tetapi Yesus datang sama seperti pergeseran yang akan terjadi. Sejak dari zaman Sakaria. Sakaria imam yang akan menjadi nabi. Dan dia juga dimenubuatkan bahwa imam besar Yosua yang akan memimpin bangsa Israel. Sampai pada kemuliaan yang akan datang. Yaitu Yesus Kristus. Imam yang menjadi raja. Itu sebabnya kita temukan ketika sampai di zaman Yesus, kita menemukan bahwa bangsa Israel dipimpin oleh dua imam besar, Anas dan Kayafas. Dipimpin oleh dua imam besar. Dipimpin oleh dua imam besar. Sebab terjadi pergeseran. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang muncul, kita perkirakan, setelah hampir 400 tahun, tidak ada nabi yang ada di orang Israel. Sebab itu, Nabi Yohanes Pembaptis menjadi nabi yang sangat-sangat penting. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis disebut nabi yang paling besar di antara semua nabi-nabi yang lain di perjanjian lama. Jadi Anda lihat kitab Sakaria menjadi kitab yang sangat krusial sebab terjadi pergeseran kepemimpinan. Nah, maaf karena waktu yang ada, saya coba lihat secara cepat saja. Mari saya bawa Anda pada Sakaria pasal 1. Nah, kita mulai masuk pada Sakaria pasal yang pertama. Sakaria pasal 1. Lihat pesan yang disampaikan oleh Sakaria. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakaria bin Berekhia bin Ido, bunyinya. Jadi inilah pendahuluannya. Dan ini yang dikatakan. Sama seperti yang ada pada judul di sana seruan untuk bertobat, itu yang dicatat oleh Sakaria pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dia berkata ayat 2, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Jadi dia mulai dengan satu kalimat yang sangat menghantam orang Israel. Dia berkata bukan cuma Tuhan murka, tapi dia berkata, Alkitab berkata sangat murka. Jadi Tuhan sangat murka. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan menjadi sangat murka? Kenapa Tuhan menjadi sangat murka? Nah, Anda boleh lompat menjadi sangat murka. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Berkata begini, janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Nah, garis bawahi kata telah menyerukan. Jadi para nabi bukan hanya satu nabi, tetapi banyak nabi berkali-kali telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Nah, kita perlu belajar lebih jauh juga. Sebab kata Tuhan semesta alam muncul kurang lebih sekitar 50 kali lebih. Saya kurang tahu persis 52 atau 53 kali dalam seluruh suratan atau kitab Sakaria. Jadi Anda lihat satu-satunya Allah yang dipresentasikan oleh Sakaria adalah Allah yang menjadi Yahweh Sabaoth. Allah atau Tuhan semesta alam. Yahweh Sabaoth. Dan ini penting dan sangat penting untuk direnungkan lebih jauh di kemudian hari kelak oleh Anda dalam pembelajaran pribadi atau pembelajaran berkelompok. Kenapa Sakaria kemudian mengangkat satu nama, yaitu Allah Sabaoth, Yehova atau Yahweh
Sabaoth. Dan dia berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari dia telah menyuruhkan, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Dalam bahasa Inggris, King James Version, dia berkata, berbaliklah dari your evil ways, jalan-jalanmu yang jahat, and from your evil doings, dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi dari jalan, dari pikiran, baru kemudian berkata dari perbuatan. Tetapi mereka tidak mau. Ini yang buat Tuhan sangat murka. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dia berkata, ini yang menyebabkan Tuhan sangat murka. Ketika dia berseru, jadi dia bukan lagi sekedar berbicara biasa. Dia sudah berseru, dia berteriak. Ketika seseorang berseru, itu sesuatu yang krusial. Itu sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Sesuatu yang urgent sifatnya. Dia berseru. Dia telah berseru, tetapi Alkitab berkata nomor satu, mereka tidak mendengarkan. Nomor dua, mereka tidak menghiraukan. Mari saya bicara sebentar tentang tidak mendengarkan. Jadi Anda lihat, jadi dua hal yang buat dia marah. Dia berseru, satu, mereka tidak mau mendengarkan. Dua, mereka tidak mau menghiraukan. Nah, saya ajak Anda lihat sebentar dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3, dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-11. Kata Kejadian pasal 3 ayat yang ke-11. Kejadian pasal 3 ayat 11. Kalau Anda perhatikan baik-baik, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan berjumpa dengan Adam dan Hawa. Kita tahu. Tuhan berjumpa dengan Adam dan Hawa. Tuhan kemudian menanyakan dua pertanyaan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu. Ada dua pertanyaan. Nah, sebelum kita masuk pada dua pertanyaan tadi, mari kita renungkan. Kenapa Tuhan bertanya? Anda harus mengerti, kenapa Tuhan bertanya? Tuhan bertanya apakah karena dia membutuhkan informasi terhadap sebuah perkara? Jawabannya adalah tidak. Kenapa demikian? Sebab sederhana, Tuhan Maha tahu. Tidak ada apapun yang tersembunyi daripada dia. Dia Maha tahu. Tuhan bertanya bukan untuk menerima jawaban dari seseorang. Tuhan bertanya bukan karena Tuhan tidak punya jawabannya. Tuhan bertanya bahkan bukan untuk mendapatkan informasi lebih dari seseorang. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan bertanya? Sebab kita menemukan berkali-kali dalam Alkitab, berkali-kali Tuhan selalu bertanya. Tuhan selalu bertanya. Masih ingat ketika Tuhan Yesus ditanya oleh seseorang, biasanya dia menjawab pertanyaan seseorang dengan pertanyaan. Misalnya Anda masih ingat peristiwa anak orang muda yang kaya datang pada Tuhan Yesus, bertanya pada Tuhan Yesus, guru yang baik, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Apa jawaban Tuhan Yesus pertama kepada orang muda yang kaya? Dia bertanya, mengapa engkau sebut aku baik? Bukankah hanya ada satu yang baik? Anda masih ingat ketika ada orang Farisi datang kepada Tuhan Yesus, bertanya, guru, apakah hukum yang terutama dalam kitab Taurat? Anda ingat apa jawaban Tuhan Yesus? Dia bertanya kepada orang Farisi, apa yang kau baca dalam hukum Taurat? Anda lihat, dia bertanya. Kenapa Tuhan bertanya? Jawaban saya adalah, ini jawaban pribadi saya, untuk menunjukkan kepada kita akar persoalan yang sesungguhnya. Untuk menunjukkan kepada kita akar masalah yang sesungguhnya. Supaya kita berfokus pada inti dari sebuah pertanyaan yang diajukan. Demikian pula ketika dia sampai pada Kejadian pasal 3. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam ketika Adam jatuh dalam dosa, ada dua pertanyaan yang dia tanyakan. Saya beri contoh pada Anda. Nomor satu, pertanyaan yang ditanyakan Tuhan pada Adam adalah, di manakah engkau? Ayat yang ke-9, Kejadian pasal 3 ayat 9, dia bertanya, di manakah engkau? Pertanyaan Tuhan bukan karena dia tidak tahu Adam di mana, tetapi karena dia mau menunjukkan akar persoalan sesungguhnya.
Akar persoalan sesungguhnya adalah gini, dosa adalah tindakan manusia menjauh dari Tuhan. Jadi yang berpisah, yang membuat seseorang terpisah dengan Tuhan, bukan Tuhan yang menolak manusia, tetapi manusialah yang menolak Tuhan. Dosa adalah tindakan manusia untuk menolak berhubungan dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan bertanya, di manakah engkau? Itu menunjukkan bahwa bukan Tuhan yang menjauh dari manusia, tapi manusialah yang lebih dulu menjauh dari Tuhan. Akar persoalan yang sesungguhnya. Poin kedua yang kita bisa angkat dari pertanyaan, di manakah engkau? Itu menunjukkan kepada kita bahwa inisiatif keselamatan, inisiatif pemulihan perjanjian antara Tuhan dan manusia tidak dimulai dari manusia, tetapi dimulai dari Tuhan. Anda mungkin sudah pernah mendengar, Anda juga sudah pernah belajar, dan bahkan mengatakan bahwa ketika agama lain bicara tentang bagaimana cara manusia bisa mendapatkan Tuhan, tetapi kekristenan justru berbicara tentang bagaimana Tuhan meninggalkan sorga, firman Allah menjelma jadi manusia, supaya dia bisa menemukan manusia. Jadi inisiatif pemulihan, inisiatif perdamaian tidak dimulai dari manusia, inisiatif keselamatan selalu dimulai daripada Tuhan. Itu sebabnya kita menyebut grace, kasih karunia, anugerah. Anugerah berarti langkah pertama tidak pernah diambil dari kita manusia, tetapi langkah pertama selalu diambil dari Tuhan. Nah, masuk pada ayat 11, pertanyaan kedua adalah menarik juga ketika Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut sebab aku telanjang. Aneh juga ayat 10 ketika Adam menjawab, aku takut sebab aku telanjang. Ya, seharusnya waktu seseorang telanjang dia tidak bilang takut, tetapi dia berkata aku malu sebab aku telanjang. Tapi itu untuk waktu yang berbeda. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ini pertanyaan penting. Pertanyaan penting. Ingat tadi saya berkata Tuhan bertanya adalah untuk menunjukkan akar persoalan yang sesungguhnya. Jadi ketika Tuhan bertanya, siapa yang memberitahukan kepadamu? Berarti Tuhan bertanya, dari mana engkau mendapat informasi ini? Dengan kata lain, siapa yang engkau dengarkan? Berarti dosa adalah sebuah tindakan di mana seseorang manusia lebih memilih mendengar sesuatu daripada Tuhan. Sekali lagi. Sebab dia bertanya, siapa yang kamu dengar? Siapa yang memberitahukan? Sebab Tuhan tidak pernah beritahukan itu kepadamu. Kalau begitu kamu dengar dari siapa? Siapa sumber informasimu? Anda lihat, siapa sumber informasimu? Jadi ketika Zakaria berkata, Tuhan berfirman dan bernubuat bahwa dia berbicara berkali-kali, tetapi engkau menolak untuk mendengarkan. Menurut saya dia kembali lagi kepada peristiwa permulaan ketika manusia jatuh dalam dosa, di mana manusia memilih untuk tidak mendengar Tuhan. Manusia memilih mendengar sesuatu selain daripada Tuhan. Segala sesuatu yang Anda dengar selain daripada Tuhan, maka itu Anda jadikan sebagai Tuhan dalam hidup Anda. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita dengar yang berbeda daripada Tuhan, yang bukan dari Tuhan, segala sesuatu yang kita dengar lebih daripada kita mendengarkan Tuhan, maka kita menjadikan hal itu sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya lebih mendengarkan emosi saya, ego saya lebih daripada mendengarkan firman Tuhan, saya baru saja menjadikan emosi saya, ego saya, diri saya sebagai Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya lebih mendengarkan setan, iblis, daripada mendengarkan Tuhan, maka saya sudah menjadikan setan atau iblis sebagai Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya lebih mendengarkan kekecewaan dalam hidup saya lebih daripada mendengarkan firman Tuhan, saya menjadikan kekecewaan saya sebagai Tuhan dalam hidup saya. Segala sesuatu yang kita dengar lebih daripada kita mendengarkan Tuhan, maka kita menjadikan itu Tuhan dalam hidup kita.
Itu sebabnya menurut saya Zakaria kembali kepada peristiwa di mana manusia jatuh dalam dosa dan berkata, "Hei, engkau melakukan persis apa yang Adam lakukan pada zaman dulu, memilih untuk mendengarkan sesuatu daripada mendengarkan Tuhan. Engkau tidak mendengarkan aku." Dan bukan hanya itu tadi, engkau tidak memperhatikan tadi dia berkata Zakaria 1, engkau tidak, ayat 4, engkau tidak mau menghiraukan aku. Engkau tidak mau menghiraukan aku. Dan saya bawa Anda kembali kepada peristiwa. Kali ini bukan Kejadian pasal 3, tetapi saya bawa Anda pada peristiwa Kejadian pasal yang keempat. Saya selalu mengajarkan kepada orang bahwa Kejadian pasal 3 dan Kejadian pasal 4 tidak boleh dipisahkan. Sebab Kejadian pasal 3 dan pasal 4 melihat satu hal yang sama dari dua sudut yang berbeda. Sama seperti Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2 melihat satu peristiwa penciptaan yang sama dari dua sudut yang berbeda, maka saya juga percaya bahwa Kejadian pasal 3 dan Kejadian pasal 4 melihat satu peristiwa yang sama, kejatuhan manusia dalam dosa, tetapi dalam sebuah angle yang berbeda. Kejadian pasal 4, Anda perhatikan baik-baik Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6. Dia kembalikan, menurut saya Zakaria mengembalikan pada introduction pendahuluannya. Dia kembalikan pada peristiwa Taman Eden dan sesudah manusia keluar dari Taman Eden sebab mereka jatuh dalam dosa. Lihat Kejadian pasal 4 ayat ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Catat baik-baik, bukan muka muram dulu baru hati panas, tapi hati panas baru muka muram. Di dalam akan selalu mempengaruhi apa yang ada di luar. Ingat tadi, Zakaria berkata, engkau harus berbalik dari nomor satu, your evil ways, dari jalan-jalanmu yang jahat, baru kemudian engkau bisa berbalik dari your evil doings, dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Tindakan manusia hanya lahir dari pikiran seseorang. Makanya pertobatan bukan perubahan kelakuan, tetapi pertobatan metanoia adalah perubahan cara berpikir. Sebab Anda mencoba untuk merubah kelakuan tanpa pernah lebih dahulu mencoba mengubah cara berpikir, maka kita akan selalu kembali kepada tingkah laku tabiat yang lama. Sekali lagi, mencoba untuk mengubah kelakuan, tindakan, tanpa lebih dahulu mencoba mengubah cara berpikir, ways, jalan-jalan, maka itu akan selalu membuat kita kembali kepada hidup yang lama. Ada banyak orang berpikir bertobat berarti mengubah kelakuan. Dia mencoba mengubah kelakuan tanpa lebih dulu mencoba mengubah cara berpikir. Makanya dia akan selalu gagal. 1 bulan pertama dia mungkin berhasil, 2 bulan pertama dia mungkin berhasil, tapi setelah itu dia selalu akan menyesal sebab dia menemukan dirinya kembali ke dosa yang semula. Itu yang terjadi. Ayat 7, kembali Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Apakah mukamu yang di depan tidak akan berseri kalau saya tambah hatimu baik, berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Inilah pertama kali kata dosa itu muncul. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Lihat ayat 8. Ayat 8. Ayat 8. Kata Kain kepada siapa? Habel. Lihat ayat 6 dan ayat 7. Siapa yang sementara berbicara kepada Kain? Tuhan. Tuhan sementara berbicara kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Tetapi kalau engkau tidak berbuat baik, lihat dosa sudah mengintip di depan pintu hatimu, sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa. Tuhan lagi bicara dengan Kain. Ayat 6 Tuhan bicara dengan Kain, ayat 7 Tuhan bicara dengan Kain, ayat 8. Tapi Kain tidak menjawab Tuhan. Kain justru berbicara kepada Habel.
Itulah yang tadi dikatakan oleh Zakaria. Sesungguhnya aku berseru dan berseru dan berseru kepadamu lewat nabi-nabiku, tetapi engkau tidak mendengar. Kejadian pasal 3. Dan engkau tidak menghiraukan. Kejadian pasal 4. Engkau tidak mendengar dan engkau tidak menghiraukan. Zakaria kembali kepada peristiwa mula-mula. Manusia jatuh dalam dosa dan Zakaria seakan-akan berkata, sampai hari ini dosa Taman Eden masih terus berjalan dalam hidup manusia. Dan walaupun engkau bangsa pilihan, engkau terus berbuat dosa di hadapan Tuhan. Makanya kerinduan Tuhan ketika dia menegur, ayat yang ketiga tadi dia berkata, berbaliklah kepada Tuhan menegur seseorang bukan untuk menghancurkan seseorang. Penghakiman Tuhan ada untuk memulihkan seseorang. Kembali ke Kejadian pasal 3. Apa yang Tuhan perbuat dengan Adam dan Hawa ketika mereka berbuat dosa. Dia membuat mereka keluar dari Taman Eden. Dia mengusir mereka dari Taman Eden. Apakah karena Tuhan jahat? Pertanyaannya. Tidak. Sebab di akhir dari Kejadian 3, Tuhan berkata bahwa kalau mereka tidak keluar dari sini dan mereka memakan buah kehidupan, maka mereka akan selama-lamanya dalam dosa. Lihat dengan peristiwa Kain. Apa yang Tuhan lakukan dengan Kain ketika Kain membunuh Habel. Tuhan memberi hukuman kutuk kepada Kain. Tetapi setelah itu Kain berkata, kalau aku keluar, bukankah terlalu berat? Sebab aku keluar, orang akan membunuh aku. Dan Tuhan memberi Kain tanda supaya tidak ada seorang pun yang membunuh Kain. Tanda Kain itulah tanda penghukuman. Tanda penebusan. Menurut saya, dia menyuruh tidak ada seorang pun membunuh Kain. Murka Tuhan dia curahkan. Seringkali bukan menghancurkan seseorang, tetapi murka Tuhan dia curahkan. Supaya orang-orang yang melihat setiap murka Tuhan mau berbalik kepada dia. Sama seperti orang Niniwe, menerima penghakiman, berita penghakiman dari Tuhan. Dan ketika berita penghakiman itu datang, mereka berbalik dan bertobat. Biarlah setiap kita mau mendengar dan mau menghiraukan. Bukan meninggalkan Tuhan, tetapi berbicara dengan Tuhan. Belajar untuk mendekat dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada moderator. Hmm. Terima kasih Pastor untuk firman yang sudah di-sharingkan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.